percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan. Tuhan, terima anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Berilah Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku Shalom jemaat Tuhan, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus
dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, kita datang, kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Dia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Bersama katakan, Raja mulia. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan Kau Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami semua Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala pujian kami Tuhan, segala hormat, segala kemuliaan hanya Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan bagi kami semua, dulu, sekarang dan selama-lamanya Engkau tetap sangat baik. Maka dari itu Tuhan, kami datang, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memberi diri kami Tuhan hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga 21. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga 21. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya." Ayat 21, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan terkasih dalam Kristus. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini, di mana kasih-Mu yang Engkau menyatakannya kepada kami, dan di mana kami dapat beribadah kepadamu, walau harus lewat online. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kami berdoa ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu, dan mengerti akan isi hati-Mu, supaya kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah setiap pribadi umat-Mu yang mendengarkannya, dan bahkan hamba-Mu yang menyatakannya. Biarlah kemurahan Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya setiap kita merasakan di mana hari ini sedang dipindahkan dari satu situasi yang lama kepada sebuah situasi yang baru, yang kita kenal dengan new normal, atau tatanan kehidupan yang baru. Di dalam keadaan ini, kita tidak yakin apa yang sedang terjadi dan mungkin apa yang akan terjadi. Tetapi hari ini, yang ingin saya katakan adalah jangan takut. Karena kita hanya mengalami apa yang sedang Tuhan kerjakan, yang dimana Allah secara massal menyatakan sesuatu hal yang baru ke atas dunia ini, ke atas umat manusia. Di mana secara massal di dalam tubuh Kristus, Tuhan sedang menggerakkan kita kepada sebuah musim yang baru. New normal ataupun tatanan kehidupan yang baru akan membuat banyak orang tidak akan biasa, karena diharuskan mengubah semua kebiasaan lama menjadi sebuah kebiasaan yang baru, yang mana kita sudah merasa nyaman, kita merasa sudah tenang, namun kita digoncang dan diharuskan untuk mengubah semuanya ini. Secara rohani, kita juga harus melihat bahwa sebuah tatanan kehidupan yang baru atau new normal sebagai satu keadaan bagi kita yang sedang tinggal dalam zona nyaman, untuk kita bangkit dari tidur nyenyak kita. Di musim inilah di mana Tuhan sedang menggerakkan orang secara massal, secara besar-besaran untuk terus bergerak, dan jangan hanya tinggal di satu titik saja. Tetapi kita harus bergerak, kita harus bangkit.
kita harus melihat bahwa inilah kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya untuk mengalami Dia semakin luar biasa, untuk mengalami Tuhan semakin dalam lagi, dan juga untuk berjalan di dalam kehendak-Nya yang Tuhan ingin kerjakan dan bahkan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Semua orang harus mengalami hal ini, walaupun pada hakikatnya apa yang dialami oleh setiap orang tentunya berbeda-beda, karena kita semua juga memberikan tanggapan yang berbeda. Mungkin hari ini Allah sedang memindahkan kita dari satu situasi yang berbeda kepada satu situasi yang baru, dari sebuah pekerjaan yang lama kepada pekerjaan yang baru, sebuah gaya hidup yang lama kepada sebuah gaya hidup yang baru, dan bahkan gerejanya dituntut untuk menggunakan cara yang baru. Kita melihat bagaimana sekarang gereja dituntut untuk melakukan hal yang baru, yang mungkin tidak biasa atau tidak pernah dilakukan. Dan bahkan dalam sebuah ibadah pun, kita melihat ada satu cara yang baru yang harus dikerjakan, yang membuat mungkin kita merasa tidak nyaman, tidak aman, dan tidak seperti biasanya lagi. Sebuah tatanan baru ini yang sedang Tuhan kerjakan akan dialami oleh Anda dan saya. Tapi kita harus pahami bahwa apapun perubahan yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, maka jalanilah dengan sebuah keyakinan, sambil terus bersandar dan setia dengan iman. Terimalah perubahan ini sebagai kehendak Allah dan teruslah melangkah maju. Kita tidak boleh lagi kembali, kita tidak boleh lagi tinggal tetap di satu titik. Kita harus maju dan terus maju. Inilah yang Tuhan inginkan, supaya dari segi jasmani dan bahkan rohani kita dituntut untuk terus melangkah dan terus maju. Dan saya percaya karena masa depan kita tidak ditentukan oleh tempat dan situasi, melainkan bergantung pada siapa kita bersandar, dan adakah kita sedang bersandar kepada Allah yang benar. Adakah kita terus mencari Tuhan terlebih dahulu dan terus mentaatinya di dalam segala keadaan yang kita alami saat ini. Walaupun terjadi keadaan yang tidak kita inginkan, seperti mengalami pemberhentian hak kerja yang tidak terduga dan membuat kita terombang-ambingkan, janganlah kita melihat itu sebagai akhir dari segalanya. Karena kita yakin bahwa Tuhan ada atas kehidupan kita yang percaya kepadanya, untuk memberikan kemampuan, kekuatan, penghiburan bagi setiap pribadi kita untuk terus melangkah dan mengalami the new normal dari Allah yang disediakan bagi Anda dan bagi saya. Mengapa hal buruk terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin adalah sebuah pertanyaan yang sering kita tanyakan. Jawabannya, mungkin itu karena kesalahan kita. Kalau itu karena kesalahan kita, maka kita dituntut untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, dan siap untuk menghadapi semua konsekuensinya dengan terus dibina dengan cara Allah dan terus diubahkan sesuai dengan kehendaknya. Tapi apabila hal yang buruk terjadi, itu adalah sebuah kehendak Allah yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita, maka dengan iman kita akan menjawab bahwa karena Dia memiliki sesuatu yang lebih baik untuk kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tapi respon setiap orang dalam menghadapi kesulitan atau sebuah perubahan dalam new normal itu berbeda-beda. Dan hal itu tergantung kepada siapa dan kepada apa kita percaya. Melalui Lukas 24 ayat 13 hingga 21, yang mana menceritakan mengenai sebuah peristiwa yang terjadi di jalan Emmaus. Peristiwa yang terjadi waktu itu adalah di mana mengenai kubur Yesus yang kosong dan menggemparkan seluruh negeri, bahkan dikatakan bahwa seluruh orang di Yerusalem tahu tentang hal itu. Namun ada hal yang menarik yang patut kita pelajari, yaitu di mana ada kedua murid Yesus
yang saat itu sedang berjalan bersama dengan Yesus, tapi tidak mengenal kehadiran Yesus. Ketika mereka dalam perjalanan dan mereka sedang membahas sebuah permasalahan yang sedang terjadi, maka datanglah seorang pria yang kita kenal dengan Yesus yang telah bangkit itu, bergabung bersama dengan mereka, namun mereka tidak mengenali kehadiran Yesus itu adalah diri Yesus. Mengapa kedua murid Yesus yang kesehariannya selalu ada bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama diajar oleh Yesus, bisa sampai tidak mengenali Yesus pada saat itu? Kita ingin belajar dan menjadi koreksi bagi kita juga di dalam segala keadaan yang kita hadapi saat ini, saudara-saudariku. Terkadang kita tidak sadar dan tidak menyadari akan kehadiran Yesus di tengah-tengah hidup kita, seperti yang dialami oleh kedua murid Yesus yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Apa yang membuat mereka tidak dapat mengenali Yesus pada saat itu? Yang pertama, karena mereka hanya berfokus kepada masalah yang terjadi. Dalam Lukas 24 ayat 17 hingga 18, firman Tuhan berkata, ia berkata kepada mereka, apa yang kamu bicarakan sambil berjalan? Mereka berdua berhenti dan tampaknya mereka sangat sedih. Salah seorang dari mereka yang bernama Kleopas berkata kepada Yesus, apakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu tentang yang telah terjadi beberapa hari terakhir ini? Kedua murid-murid ini tidak mengenali Yesus karena mereka telah dikuasai oleh kesedihan yang mendalam akibat kematian Yesus dan juga peristiwa di mana hilangnya mayat Yesus dari kuburan, yang kita tahu bahwa Yesus telah bangkit. Mereka lebih berfokus kepada masalah sehingga tidak dapat melihat dan bahkan tidak mengenali bahwa Yesus ada bagi mereka walaupun di saat tersulit sekalipun. Hal yang sama juga dapat terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudariku. Saat kesedihan menguasai akibat kita terlalu berfokus kepada masalah yang ada, maka kita akan susah mengenali kehadiran Yesus bersama dengan kita. Pada prinsipnya, kita tidak bisa menghindari pergumulan atau persoalan yang ada. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi atau meresponi masalah atau pergumulan yang sedang kita hadapi pada saat itu. Jadi, seharusnya respon yang benar adalah bahwa kita jangan terlalu berfokus kepada masalah karena dapat membuat kita semakin terpuruk dengan masalah itu. Tindakan benar yang seharusnya ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya adalah sebesar apapun pergumulan yang ada, kita harus tetap dapat berfokus kepada Tuhan. Karena daripadanya lah pertolongan kita. Mazmur 121 ayat 1 hingga 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, saat kita dituntut untuk mengalami sebuah perubahan yang besar, mengguncang iman kita, mengguncang diri kita dan kehidupan kita, kita dituntut untuk terus maju dan menghasilkan mungkin kekhawatiran, ketakutan. Apabila kita hanya berfokus kepada ketakutan itu, kita berfokus kepada masalah yang kita alami itu, maka kita tidak dapat menyadari kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Seringkali orang bertanya, kenapa Yesus tidak ada bersama dengan saya? Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, adakah kita sadar akan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, yang sedang memberikan kita kekuatan, yang sedang menghibur kita, yang sedang menuntun kita berjalan di dalam kehendak-Nya. Saudara-saudariku, jangan kita terlalu berfokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada Tuhan Allah yang benar. Menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dan juga pengenalan kita yang benar akan Tuhan
akan memberikan harapan dan ketenangan bagi setiap pribadi kita dalam menghadapi segala persoalan yang ada. New normal harusnya membawa kita lebih berfokus kepada Tuhan dan bukan kepada masalah yang ada yang sedang terjadi saat ini. Kedua murid Yesus adalah kedua orang yang bersama-sama dengan Yesus. Mereka melihat Yesus muka dengan muka. Mereka diajar oleh Yesus. Namun saat mereka tidak lagi berfokus kepada Yesus dan hanya berfokus kepada masalah yang sedang terjadi pada waktu itu, ketakutan yang melanda semua orang-orang pengikut Kristus, maka Yesus berjalan bersama dengan mereka pun. Mereka tidak sadar bahwa itu Yesus. Saudara-saudariku, saya percaya saat ini Yesus pun sedang berjalan bersama dengan Anda. Pertanyaannya, adakah engkau mengenali Yesus itu? Yang kedua, mengapa mereka tidak menyadari kehadiran Yesus dan tidak mengenali Yesus di dalam kehidupan mereka? Yang kedua adalah mereka berfokus kepada harapan yang salah. Ya, harapan yang palsu. Dalam Lukas 24 ayat 21, firman Tuhan berkata, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Saudara-saudariku, menjadi satu hal yang umum apabila kita melihat bahwa murid-murid Yesus mempunyai pengharapan yang berbeda dengan Tuhan. Harapan yang salah akan membangkitkan rasa marah kita, rasa kecewa kita, rasa putus asa kita, rasa kehilangan kita, dan juga keyakinan yang ada dalam diri kita pun akan mulai hilang. Inilah yang terjadi dalam diri murid Yesus. Kekecewaan mereka yang lahir karena Yesus yang menjadi harapan bagi mereka untuk membawa kebebasan bangsa Israel daripada penjajahan dan keterpurukan kehidupan mereka pada saat itu, dan juga untuk membawa sebuah masa depan yang baru bagi mereka dan terus memimpin mereka kepada sebuah perubahan yang diinginkan, itu tidak terjadi. Kita tahu bahwa kedatangan Mesias ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh bangsa Israel. Tetapi karena mereka punya pengharapan yang salah. Apa sih harapan mereka? Harapan mereka adalah Yesus datang atau Mesias datang sebagai seorang raja yang akan memimpin sebuah pasukan yang begitu besar untuk memimpin umat Israel keluar dari perbudakan, atau keluar dari penjajahan, atau keluar daripada kehidupan yang sekarang ini terjadi. Namun semuanya itu tak terjadi, karena harapan yang ada pada mereka itu berbeda dengan harapan yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara-saudariku, di sini kita bisa melihat ternyata apa yang keluar dari hati mereka itu mempengaruhi kerohanian mereka, sehingga tidak melihat kemuliaan dan kehendak Tuhan. Hal yang sama juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Apabila kita memiliki kehendak yang berbeda dengan kehendak Tuhan, maka akan susah bagi kita untuk dapat mengenali kehadirannya dan bahkan suaranya, perintahnya dalam kehidupan kita. Jadi selagi hati kita belum dibereskan, artinya hati kita masih menyimpan amarah, kekecewaan, kepahitan, dendam, dan ketidakpuasan, maka kita tidak akan pernah melihat kemuliaan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan membuat kita yang sesungguhnya sedang berjalan bersama dengan Yesus, namun seperti sedang berjalan sendirian. Dan merasa bahwa Tuhan tidak ada bagi kita, sedangkan Dia ada dan sedang berjalan bersama dengan kita. Hanya kita saja yang tidak mengenalinya. Karena apa? Karena kita hanya berfokus kepada pengharapan yang salah. Saudara-saudariku, saat engkau berharap Tuhan akan memberkati Anda dengan cara Anda, dan pada akhirnya Anda tidak mendapatkan yang Anda inginkan,
yang ada hanya kekecewaan. Oleh itu saudara-saudariku, kita hidup bukan berdasarkan kepada kehendak manusiawi kita, tapi berdasarkan kepada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, itulah yang kita harapkan. Bukan apa yang kita inginkan, itu yang kita harapkan. Dalam kehidupan new normal ini, apa yang Tuhan harapkan? Yang Tuhan harapkan adalah sebuah pembaharuan dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sebuah pembaharuan dalam kerohanian kita. Saatnya untuk kita bangkit. Saatnya untuk kita maju. Lebih sungguh lagi kita mengikuti Tuhan. Lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan. Lebih benar lagi kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Oleh itu saudara-saudariku, kita harus mempunyai pemahaman yang benar mengenai pengharapannya dari Tuhan. Apa sih yang Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan harapkan? Dan bagaimana caranya kita dapat mengerti kehendak Tuhan? Caranya adalah dengan memahami firman-Nya. Firman Tuhan yang telah diberikan kepada semua orang yang percaya. Itulah mengapa Yesus menegur kedua murid itu dengan keras. Dalam Lukas 24 ayat 25 hingga 26. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambangnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Saudara-saudariku, kita melihat setelah itu, mereka makan bersama dengan Yesus. Setelah perjalanan yang panjang, dan bahkan setelah mereka makan bersama dengan Yesus, barulah terbuka mata mereka, dan mereka pun mengenal Yesus. Hal itu terjadi saat mereka mulai meresapi akan apa yang dikatakan Yesus melalui firman yang disampaikan, di mana dalam ayat 32 dikatakan, ia menerangkan kitab suci. Setelah itu, bangkitlah kedua murid itu dan kembali ke Yerusalem. Ya, mungkin tujuan kedua murid itu ke Emmaus, mereka seperti ingin menyingkir daripada keadaan yang chaos. Namun setelah mereka dicelikan matanya, setelah firman Tuhan itu disampaikan kepada mereka, mereka memiliki pemahaman yang baru, bukan lagi sesuai yang apa yang mereka harapkan dan mereka pikirkan. Dan akhirnya mereka kembali ke Yerusalem dan mendapati ke-11 murid, dan apa yang mereka alami telah mengubah hidup mereka, sehingga membuat mereka dapat berkata dalam Lukas 24 ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon, dan kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, dan mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Saudara-saudariku, belum terlambat untuk kita mengenal Tuhan. Mari resapi firman Tuhan dengan benar dan melihat semuanya itu dengan cara yang Tuhan ingin kita lihat. Pengenalan kita kepada Tuhan mungkin akan menjadi kabur dan akan salah apabila kita hanya berfokus kepada masalah yang sedang terjadi. Dan pengharapan yang kita harapkan yang tak sesuai dengan kehendak Tuhan tak kunjung datang, sehingga membuat kita menjadi orang yang cepat putus asa dan kehilangan keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan. Dan bahkan akhirnya kita mungkin akan berpaling dan meninggalkan Yesus dalam kehidupan kita. Inilah saatnya untuk kita bangkit, untuk meletakkan semua harapan kita, untuk mengejar harapan yang Tuhan telah sediakan bagi kita di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19, di dalam sebuah situasi yang kita panggil new normal. Dengan berfokus kepada firman-Nya dan persekutuan dengannya akan membuka mata kita untuk terus melihat dan mengenal Tuhan, dan terus merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Jangan sampai pemahaman kita akan firman Tuhan dicemari dengan pemahaman dunia. Karena hal itu akan membuat kita tidak lagi percaya kepada firman, tetapi lebih percaya kepada dunia. Mari kita memiliki hati dan pikiran yang terus berfokus kepada firman dan juga hanya kepada Tuhan, untuk menangkap dan memahami
visi dan kehendak Allah di dalam segala situasi dan keadaan yang ada. Tatanan kehidupan yang baru atau new normal akan membawa kita terbang tinggi jika kita meresponinya dengan sikap dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akan membuat kita terjun bebas apabila kita meresponinya dengan sikap yang salah dan juga dengan kehendak manusiawi kita yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Oleh itu saudara-saudariku, stay fokus, tetaplah fokus, dan pilihlah yang benar dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan memilih apa yang kita inginkan dan sesuai kehendak kita, tapi pilihlah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk sebuah gerakan yang sedang Engkau kerjakan di tengah-tengah kami. Dalam situasi new normal ini, dalam sebuah tatanan kehidupan yang baru ini, kami percaya bahwa Tuhan Engkau sedang bekerja dan sedang melakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Yang mana kami percaya Tuhan, Engkau ingin kami mengalami sebuah penerobosan, mengalami sebuah perubahan yang sesuai dengan kehendak-Mu, untuk terus berfokus kepada Engkau saja ya Tuhan. Ajar kami ya Bapa di surga, untuk tidak hanya berfokus kepada masalah kami, kepada problema kami, kepada kesulitan yang sedang kami alami, kepada diri kami saja, tetapi ajarlah kami Tuhan untuk lebih melihat dan berfokus kepada Engkau Tuhan, kepada kehendak-Mu dan keinginan-Mu, sehingga di tengah-tengah segala sesuatu yang kami alami, walaupun perkara yang buruk sekalipun, kami tetap dapat menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, yang dimana kami semakin mendekat kepadamu dan mengejar kehadiran-Mu, mengejar kehendak-Mu, dan mengejar hati-Mu, untuk mengerti lebih jauh segala isi hati-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami terus memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah online untuk Gereja Anglikan se-Kalimantan Utara dan Timur. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menikmati kasih-Nya melalui pujian dan penyembahan, dan terlebih melalui firman Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami sangat berbahagia jikalau Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini, kami mengundang kita semua untuk boleh kembali mengikuti ibadah online ini di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman yang akan kita lihat pada hari ini. Yang pertama mengenai doa malam bersama yang akan dilaksanakan setiap hari Selasa jam 8 malam. Di mana doa ini akan dilakukan di dalam aplikasi Zoom. Dan untuk nomor ID meeting akan tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Dan doa malam bersama ini akan dimulai 5 menit sebelum jam 8 malam. Saudaraku, saya mendorong jemaat Tuhan untuk boleh mengikuti doa malam bersama ini, karena melalui doa malam bersama ini kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Lalu pengumuman yang kedua yaitu mengenai persembahan kita, yang dimana persembahan kita akan dilakukan secara via transfer, di mana nomor rekening gereja sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian untuk Tarakan, Samarinda, dan begitu juga untuk Nunukan. Saya mendorong kepada kita semua untuk boleh tetap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Demikian pengumuman yang boleh disampaikan pada hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita, dan dengan iman, mari kita terima berkat daripada Tuhan Allah kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai saudara dan tetap bersamamu senantiasa. Amin.
Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya kita semua diberkati Tuhan dan tetap setia, tetap kuat di dalam Kristus. Sampai jumpa di ibadah dan program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi Anda yang rindu untuk menerima pelayanan doa, silakan hubungi nomor yang tertera atau tinggalkan pesan di kolom komentar. Tim kami akan siap untuk melayani Anda. Mari semua jemaat Tuhan, kita datang, kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Dia. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. Bersama katakan, Raja mulia.